Tidak semua orang datang ke ruang terapi dengan keyakinan bahwa dirinya akan kembali pulih. Ada yang datang dengan rasa takut, dengan tubuh yang belum mampu bergerak, dan juga membawa keraguan apakah dirinya masih bisa kembali menjalani hidup seperti dulu. Namun, dalam proses panjang itu, fisioterapis hadir bukan hanya untuk membantu seseorang bergerak kembali. Lebih dari itu, fisioterapis hadir untuk menemani setiap proses yang harus dilalui, bahkan pada tahap-tahap yang paling sulit sekalipun. Melalui setiap pemeriksaan, arahan, dan sentuhan terapi yang diberikan, ada kesabaran yang terus dijaga, ada dukungan yang terus diberikan agar pasien tidak menyerah pada prosesnya. Karena terkadang yang paling dibutuhkan seseorang dalam proses penyembuhan bukan hanya penanganan secara fisik, tetapi juga keyakinan bahwa dirinya masih mampu untuk bangkit dan kembali melangkah. Di balik setiap latihan, ada ketulusan untuk terus mendampingi, ada motivasi yang terus diberikan, dan ada harapan yang perlahan dibangun bersama. Sebab bagi seorang fisioterapis, proses pemulihan bukan hanya tentang membantu pasien untuk sembuh, tetapi juga tentang tetap hadir, meyakinkan, dan berjalan bersama mereka hingga mampu kembali percaya pada dirinya sendiri. Oke, halo, nama saya Simon Triprasetyo Utomo, biasa dipanggil Simon, Kak Simon atau juga Pak Simon. Saya seorang fisioterapis dan saya juga pemilik klinik fisiorehab.id. Oke, saya memiliki latar belakang pendidikan D4 Fisioterapi di kampus Universitas SH Unggul, dan saya sudah 13 tahun berpengalaman di dalam fisioterapis, dan juga saya awalnya karena orang tua bekerja di rumah sakit sehingga saya dipilihkan untuk kuliah sebagai seorang fisioterapis. Sebenarnya kalau momen paling berkesan, 13 tahun berkarir, sampai detik ini pun saya masih mengalami, yaitu masih bertemu hal-hal baru dalam pendidikan fisioterapis ini. Artinya pasien-pasien yang datang itu banyak hal baru, cedera baru yang harus saya pelajari kembali, dan cara menghadapinya adalah harus belajar lebih baik lagi untuk bisa memberikan pengalaman fisioterapis yang baik bagi para pasien. Artinya kita bisa memberi perubahan meskipun kondisinya itu berat ataupun sesuatu yang baru untuk saya sebagai seorang fisioterapis. Mungkin kedisiplinan seperti itu yang membawa saya sampai ke titik sekarang ini. Nilai dan prinsip yang saya jaga sampai detik ini adalah kepercayaan. Saya melihat banyak pasien saya yang datang dari luar kota atau bahkan harus menempuh perjalanan 1 jam, 2 jam untuk sampai ke klinik ini hanya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi. Artinya mereka itu ingin sembuh. Kepercayaan tersebut yang saya pegang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien saya. Sehingga saya harus maksimal dari awal assessment, dari treatment, hingga juga evaluasi dan home program. Saya akan berikan semaksimal mungkin supaya kepercayaan yang sudah pasien berikan ini bisa terbayar. Jadi mereka jauh-jauh datang mencari saya, mencari klinik saya, tidak kecewa. Dari situ, nama baik akan tersebar sendiri bahwa Simon dan kliniknya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sebelum membuka klinik Fisiorehab, saya juga merupakan karyawan di klinik. Saya juga karyawan di rumah sakit swasta, dan sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk membuka klinik saya sendiri
Yang memotivasi saya adalah saya ingin memiliki klinik yang mandiri, independen, di mana fisioterapis bisa menerapkan ilmu sesuai yang diajarkan. Artinya pasien ketemu baik membawa atau tidak membawa rujukan dari luar, kita bisa treatment dengan baik sesuai dengan standar fisioterapi Indonesia maupun standar pelayanan fisioterapi internasional. Sekarang Fisiorehab sudah punya 11 cabang dan di setiap cabang itu saya terapkan semua prinsip tersebut supaya fisioterapi makin dikenal untuk masyarakat Indonesia. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau yang sudah mau lulus adalah untuk belajar lebih giat lagi. Tidak semua pelajaran itu didapat hanya di kampus. Jadi kita sebagai individu harus aktif mencari di luar, baik dari pelatihan, dari video-video. Sekarang media sosial juga sudah berkembang dengan pesat. Harus mencari informasi lebih banyak supaya kita lebih maju lagi. Kenapa? Karena dunia kampus dan dunia pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kita harus memperkaya diri dengan ilmu, keilmuan, baik praktek maupun teori, supaya tidak kaget saat bekerja di lapangan. Karena itu menjadi bekal yang sangat baik saat kita masuk ke dunia profesional sebagai fisioterapis. Saya berharap organisasi besar kita, yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia, terus memberikan dukungan dan juga memberikan arahan bagi setiap lini fisioterapis, mau yang bekerja di rumah sakit, praktek mandiri, di klinik, atau bahkan home visit, harus dinaungi dengan baik, difasilitasi. Dan juga banyak individu yang semakin bersuara lebih keras di sosial media mengenai peran kita, kualitas kita, dan fisioterapi Indonesia itu sudah tidak sama lagi dengan yang dahulu kala. Kita tuh sudah jauh lebih maju, lebih modern, sehingga semakin lama semakin banyak dikenal. Saya juga berharap semakin banyak klinik-klinik yang tumbuh dan berkembang untuk menunjukkan eksistensi kita, fisioterapi Indonesia, sebagai profesi yang mandiri. Semua dari UPN Angkatan 2025. Datang di Fisiorehab Gandaria. Ini merupakan cabang ke-6 dari Fisiorehab. Thank you sudah datang. Kita room tour yuk. Di sini tuh tempatnya seperti apa aja. Let's go. Ini sekarang kita di area gym daripada klinik Fisiorehab Gandaria. Kita terbiasa space-nya besar dan ada alat-alat yang menopang untuk pemulihan cedera ligamen lutut seperti ACL, meniskus, MPAKL, dan lain-lain. Jadi kita punya leg extension, leg machine di sebelah sini. Ada treadmill tentunya untuk analisa lari dan bisa menghambatkan pasien bisa lari lagi. Ada leg press dan juga space-nya harus besar supaya pasien bergerak leluasa, ya, tidak mentok terhadap spasi, karena pasien pasti berlari-larian, lompat, agility drill, dan lain-lain. Oke? Ini ruangan gymnya. Terus kita masuk ke contoh ruang treatmentnya. Let's go. Nah, jadi ruangan treatment di Fisiorehab private seperti ini, tertutup, karena pasien lebih suka yang seperti ini daripada yang gorden, ya. Mereka lebih suka private, jadi mau bicara apa juga tidak terdengar dari sebelah. Oke, dan di sini kita punya 9 tempat tidur, di mana 6 tertutup dan 3 digorden, supaya bisa langsung directly ke tempat gym. Let's go. Ini juga lagi ada pasien, jadi supaya yang PCL langsung direct ke gym supaya lebih mudah, ya. Jadi yang di dalam itu biasanya tidak perlu latihan di gym juga. Oke? Kita ke ruang tunggu dan lobby sekarang, ya, lewat sini. Oke. Nah, ini ruang tunggu yang pertama. Kita siapin table dan juga chair. Bisa teman-teman yang sambil ngantori pasien-pasiennya bekerja baik tunggu ataupun setelah treatment. Nah, itu mereka di sini, ya. Kita sediain agak banyak karena ini posisinya dekat perkantoran. Banyak yang skip kantor sebentar ke sini terus lanjut. Oh, kita sekarang ke lobby utamanya, ya. Oh, sorry. Di pasien-pasien
Visio Rehab semua yang sudah merasakan treatment di Visio Rehab, kita minta bajunya untuk dipajang di situ. Hobinya, jadi kalau pasien itu datang langsung ke resepsionis. Kalau di sini biasanya pasiennya sudah berdasarkan perjanjian. Jadi sudah ada jadwal. Ada juga yang walk-in, tapi biasanya agak susah dapetin sesinya karena kita sudah terjadwal semua. Di sini juga ada waktu kembali. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanya? Halo, nama aku Rosa Amelia, dipanggilnya Rosa. Aku dari cabang Visio Rehab Gandaria. Aku lulusan dari Desa Unggul, sudah 2 tahun di Visio Rehab. Kak Simon itu lumayan cukup teliti dan tegas ke semua pasien. Jadi kalau misalkan dari kami, kalau misalkan ikut Kak Simon itu, kalau dibilang berat, mungkin sangat berat ya. Karena kan beliau pengennya perfeksionis pertama. Harus bisa mengerti semuanya, harus bisa detail juga menjelaskan ke pasien seperti apa dan mungkin kita juga bisa mengimbangi Kak Simon aja. Awal itu kan maksudnya kerja itu belum tahu apa-apa nih, ilmu juga cukup kurang, cuma Kak Simon itu bilang ayolah pasti bisa. Jadi banyak nasihat-nasihat dari Kak Simon yang lo pasti bisa dan percaya diri aja, jadi apapun yang lo hadepin ya lo harus bisa, jadi bikin pasien juga nyaman, percaya, gitu sih. So, pesan saya adalah teman-teman yang baru mau lulus atau juga teman-teman yang sudah bekerja, masa depan fisioterapi Indonesia itu akan cerah sekali, semakin banyak dikenal dan juga masyarakat semakin mengetahui keberadaan kita. Ini peluang yang baik, peluang yang sangat tepat untuk memperkaya diri kita dengan ilmu supaya kita tidak kelewatan trennya. Saat fisioterapi sudah makin terkenal, pastikan salah satu fisioterapis yang baik di Indonesia itu adalah kamu. Berangkat dari komitmen untuk terus belajar dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, Kak Simon tidak hanya berkontribusi melalui praktik klinis, tetapi juga melalui pengembangan Visio Rehab dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Upaya tersebut turut memperluas akses fisioterapi berkualitas, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi berbasis ilmiah, serta mendorong lahirnya layanan kesehatan yang lebih modern dan mudah dijangkau. Kontribusi ini menjadi salah satu bentuk nyata bela negara di bidang kesehatan, yaitu melalui upaya meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. I needed a good cry, I headed right to Kendrick's. I hated you